And for the next part, let's see. We have 3 examples right here. She said, I have an appointment today. Nah, ini yang bilang adalah cewek gitu. Jadi I-nya adalah si cewek ini yang bilang. So, just like what I said, first one, you have to change the pronoun. I jadi she. She said, she, blah blah blah, an appointment. Look, this is verb 1, present tense. You have to change this to the past, ke bentuk lampau. She said she had an appointment. Today-nya diganti that day. Gitu. Second one, Anna said, I am hungry. Di sini yang hungry adalah Anna. Jadi, kamu bisa bilang, Anna said, because Anna is a girl, Anna said she. Nah, di sini karena dia she, nah M-nya itu berubah. Jadi, pastnya adalah was, gitu. Anna said she was hungry. Pokoknya kalau she, he, it, dia pakai was. Kalau they atau we, dia pakai were. Anna said she was hungry. Last one, number 3, Mike. Mike said, I am going to the gym tonight. Mike is a boy. So you can say, Mike said he, and then change the verb am, become was. Mike said he was going to the gym tonight. Okay. Remember, you only change this one. Am becoming was. Because the subject is he. Because the subject is Mike. Going, ing-ingnya nggak perlu dirubah lagi. Gitu. Mike said he was going to the gym tonight. Oke, itu yang bentuk kalimat biasa ya tadi di atas. Next one, kalau ada kalimat pertanyaan. So, kalian yang perlu diingat cuma 2 hal, 2 rumus. Kalau dia pertanyaannya WH questions, dan this one, yes or no questions. WH itu yang ada 5W1H. What, where, who, when, why, and how. Gitu. Jadi kalau ada WH questions, ingat rumusnya. WH-nya dulu, baru subject, habis itu verb yang udah dirubah ke bentuk lampau. Langsung kita lihat ke contoh. Nana asked, what will you do? You-nya itu you ke kamu kan. So, you have to change the pronoun. Nana asked. WH-nya adalah what. Jadi, just like in this one, asked-nya dulu, habis itu WH-nya, Nana asked what, because dia nanya ke kamu, jadi subjeknya diganti dengan I. Nana asked what I, and then will-nya diganti jadi would. Nana asked what I would do, gitu. Or kalau di sini dibilang said, ya kamu ubah di bawahnya juga said. Nana said what I would do, gitu. Intinya, WH-nya dulu, baru subjeknya ditujukan ke siapa, baru verb yang udah dirubah ke bentuk lampau. Pokoknya, inti dari reported speech, kalimat tidak langsung, semua verb di kalimat tidak langsung itu lampau. Gitu. Jadi harus dirubah. Gitu. And the next one. Kalau ada yes or no question. Jadi yes or no itu gampangannya adalah pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan cuma iya atau tidak. Like this one. Do you enjoy watching horror movies? Kamu seneng nggak nonton horror movie? Gitu. Kan jawabannya pasti cuma ada 2. It's either yes or no. Yes, I like it. Yes, I do. I like it. Atau no, I don't like.
No, I don't enjoy watching horror movies gitu. Kan jawabannya cuma yes or no. Tipe lain adalah kalau ada pertanyaan, can you? Can you swim? Bisakah kamu berenang? Yes, I can. No, I can't. Itu yes, no. Gitu. Atau have you ever been to blah blah blah? Pernahkah kamu? Have you? Itu kan jawabannya antara iya, pernah atau enggak. Yes, I have. No, I haven't. Gitu. Jadi pokoknya kalian kalau jawabannya, kalau ada pertanyaan yang kalian bisa jawab dengan iya atau tidak, kalian pakai tipe yang seperti ini. Kalau yes atau no questions, inti utamanya, ciri-ciri utamanya adalah dia pakai if atau whether. Whether ya. Whether kayak gini. So, let's see the example. Farah asked. Farah bertanya, do you enjoy watching horror movies? Apakah kamu suka atau enjoy nonton horror movie? Kalau dijadiin kalimat yang gak langsung, Farahnya kan bertanya. Farah asked, do you enjoy? You-nya adalah you, kamu. Jadinya dirubah jadi I gitu. Jadi setelah kata Farah asked if I, terus verb 2-nya adalah dari kata enjoy. If I enjoyed watching horror movies gitu. Setiap reported speech itu udah nggak jadi kalimat pertanyaan ya, berarti titik gitu. Titik. Atau kalau kamu mau pakai whether sebagai pengganti if, boleh. Jadinya berarti Farah asked whether I enjoyed watching horror movies gitu. Nah, di sini kalau misalkan yes or no questions, do atau does di pertanyaan itu hilang gitu ya. Kecuali kalau can dia tetap. Coba lihat contoh di sini. Can you speak French? Nah, kalau ini dia bisa dirubah can-nya jadi could. Because jawaban kamu adalah yes, I can. Yes, I can speak French. Gitu. Jadi kalau ada can, dia bisa dirubah. Misal dia bertanya, she asked whether, apakah aku, whether I could. Speak-nya tetap speak French. Gitu. Jadi kalau do ini kan pertanyaannya langsung kata kerja ya. Jadi kata kerjanya yang dirubah gitu. Khusus can, khusus pertanyaan can you, dia yang dirubah adalah could. So, can you speak French? She asked whether I could speak French gitu. Itu adalah contoh yang can sama yang do. Kalau yang do atau does, dia hilang di sini. Langsung verbnya. Kalau yang can, dia can-nya berubah jadi could gitu. And also, kalau ada pertanyaan seperti yang pernah buat latihan, ada pertanyaan how does this machine work? Gimana cara mesin ini bekerja? Kalau dia dijadiin kalimat tidak langsung, does-nya itu hilang. Kenapa? Karena does ini cuma sebagai pelengkap biar struktur grammar di pertanyaan bahasa Inggrisnya itu benar. Kan intinya cuma nanyain gimana cara mesin ini bekerja gitu. Gimana cara mesin ini bekerja di bahasa Inggris, kamu nggak bisa langsung how this machine work. Grammarnya salah. Harus how does this machine work gitu. Jadi does-nya ini sebagai pelengkap aja. But when you change it into the reported one, ke yang tidak langsung, khusus yang pertanyaan how does, kayak yang dicontoh, kamu ubahnya
tetap pakai yang rumus WH questions, tapi dasnya nggak usah diikutkan. So, contoh, she asked how, WH-nya dulu, and then subjeknya adalah barang atau orang. Jadi barangnya adalah mesin. How this machine, and then work, berubah jadi verb 2. Worked. She asked how this machine worked. Gitu. How this machine, yaitu subject, and then work-nya adalah verb 2. Gitu. Kita lihat ya, contoh number 1. Where does Louis live? Jadi dia pakai WH. So, WH-nya dulu. Lala asked where. Subjeknya siapa orangnya? Louis. Kalau kamu mau tulis Louis, silakan ditulis Louis. Atau kalau mau dirubah jadi he, silakan. Where Louis, and then live-nya diganti jadi verb 2, lived. Lala asked where Louis lived. Gitu. Look, ininya juga hilang. Pokoknya WH dulu. Habis itu subjeknya, orangnya siapa. And then ganti ke verb 2. Lala asked. Question word-nya WH. WH-nya where. Orangnya adalah Louis. And then kata kerjanya adalah live. Jadi lived. Lala asked where Louis lived. Gitu. Then, number 2. Nina asked, do you speak another language? Kan dia pakai yang yes or no. Do you speak another language? Jawabannya kan yes atau no. Jadi dia pakai rumus yang this one, yes or no. Jadi kalian bisa rubah. Nina asked. Boleh pakai if, boleh pakai whether. Pilih salah satu. Nina asked if. You-nya adalah ke kalian, ke kamu, diri sendiri. Berarti subjeknya diganti dengan I. Nina asked if I. Nah, speak-nya verb 2. If I spoke another language. Gitu. So, pakai yang yes or no, ditambahin if atau whether. Habis itu subjeknya dia nanya ke kamu, jadi kamu ubah ke I, and then speak dirubah jadi spoke. Gitu. Selalu rubah ke bentuk lampau. Selalu rubah ke bentuk lampau. Kecuali yang ini ya. Kalau udah could, speak-nya tetap could speak. So, number 2, Nina asked if I spoke another language. Gitu. Okay, this is done.